Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan handout dan LKS. Namun di sini saya akan menjelaskan cukup singkat saja mengenai handout dan LKS. Jadi handout dan LKS ini termasuk ke dalam bahan ajar ya. Nanti kalian akan belajar sendiri mengenai bagaimana penyusunan bahan ajar itu seperti apa secara lengkap, secara detail, secara jelas pada mata kuliah teknologi pembelajaran semester depan. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai handout dan LKS beserta formatnya nanti seperti apa. Oke, jadi handout adalah bahan ajar ya, salah satu bahan ajar yang dituangkan secara ringkas yang berguna sebagai pegangan. Dalam pembelajaran. Dengan adanya handout, guru membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara lebih terarah dan terfokus, karena handout adalah sejenis kisi-kisi materi ajar yang akan disampaikan guru. Jadi hanya kisi-kisi materi ajarnya saja, jadi enggak yang lengkap seperti misalkan pada yang ada di textbook seperti itu. Jadi handout itu isinya ya hanya kisi-kisi materi ajar, kisi-kisinya seperti apa, pokok-pokoknya seperti apa beserta penjelasan, tetapi penjelasannya itu tidak lebih lengkap dari textbook ya. Kemudian guru yang terbiasa berpikir dengan alur pikir yang runtut dapat dengan mudah menulis handout ketika akan mengajar. Hal ini karena handout berisi pokok-pokok pikiran utama dari materi ajar yang disampaikan. Jadi handout itu berisi pokok-pokok pikiran utama, berisi kisi-kisi materi ajar yang akan disampaikan. Karakteristik: berisi materi-materi pokok saja, bukan uraian detail materi. Jadi bukan uraian detail. Kalau uraian detail itu biasanya ada di textbook. Ya, biasanya ada textbook, ada buku teks sendiri yang isinya uraian materi secara detail. Biasanya dibuat untuk tiap bab materi pokok atau pokok bahasan. Nah, biasanya hanya dibuat per babnya saja. Misalkan bab pencernaan ya isinya pencernaan saja. Misalkan bab tentang kingdom animalia ya isinya tentang kingdom animalia saja. Kan kalau bisa misalkan di textbook itu semua materi misalkan pada satu semester atau 1 tahun. Kemudian yang ketiga, bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan rencana pembelajaran. Nah, bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan. Kan biasanya satu kali pertemuan itu misalkan hanya membahas bagian dari handout saja. Handout itu berisinya ya beberapa kali pertemuan, biasanya itu dalam 1 KD handout itu ya. Biasanya itu dalam 1 KD. Dapat disajikan dalam bentuk transparansi, PowerPoint dengan LCD atau dalam bentuk cetak ya. Dalam bentuk transparansi, PowerPoint, nah bisa dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk cetak. Meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang bahan ajar tersebut. Nah, jadi handout ini ringkas, tidak sedetail seperti yang ada di textbook, misalkan di buku-buku pelajaran gitu di textbook. Tetapi meskipun ringkas, handout itu mampu memberikan informasi penting karena berisi tentang pokok-pokok materi. Kemudian lembar kerja siswa. LKS atau lembar kerja siswa merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi kan pada kalau K13 itu kan lebih ke student center. Guru kan di sini sebagai fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator ini, guru itu wajib membuat lembar kerja siswa berisi panduan-panduan. Nah, LKS ini menurut saya ini berisi panduan yang meningkatkan aktivitas belajar siswa. Misalkan kegiatan siswa adalah praktikum. Nah, guru wajib memberikan LKS, wajib memberikan panduan kerja praktikumnya nanti apa aja yang harus dilakukan pada saat praktikum. Atau misalkan pada saat itu pembelajaran siswa melakukan diskusi.
misalkan diskusi secara NHT atau Jigsaw, ya di situ harus ada panduannya mengenai apa saja sih yang harus dilakukan siswa untuk berdiskusi jika diskusinya menggunakan Jigsaw atau NHT seperti itu. Nah, ini isinya LKS, petunjuk praktikum seperti yang sudah saya jelaskan tadi, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, teka-teki silang, tugas portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. Itu adalah LKS. Manfaatnya, yang pertama, memudahkan guru dalam mengelola proses belajar. Misalnya mengubah kondisi belajar dari suasana berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Nah, ini fungsinya LKS. Itu jadi guru itu sebagai fasilitator sudah tidak sebagai senternya, tidak sebagai pusatnya, tetapi yang sebagai pusat adalah peserta didik sesuai dengan kurikulum K13. Kemudian membantu guru mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Nah, ini tugas guru sebagai fasilitator. Kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat peserta didik terhadap alam sekitarnya. Nah, kan melalui dengan LKS itu kan guru juga bisa melihat keterampilan prosesnya ini. Nah, keterampilan prosesnya ini nanti hubungannya sama penilaian kemampuan afektif, penilaian psikomotor, seperti itu. Memudahkan guru memantau keberhasilan peserta didik untuk mencapai sasaran belajar. Nah, memantau keberhasilan. Nah, keberhasilannya ya lewat keterampilan proses ini tadi. Nah, jadi bisa menilai penilaian afektifnya, bisa menilai penilaian kemampuan psikomotornya juga. Oke, itu saja LKS. Terus kemudian bagaimana formatnya dari handout dan LKS itu. Nah, ini kebetulan ini saya punya format dari handout dan LKS, nanti akan saya bagikan. Jadi ini handout dan LKS-nya ini waktu saya skripsi dulu, waktu S1 skripsi saya dulu. Kebetulan saya ngajarnya ini di SMA Internasional. Jadi ini ya, ini saya ambil materinya Kingdom Animalia. Nah, kita lihat dulu Kingdom Animalia ini merupakan kelas 10. Ini kelas 10 ya, bukan kelas 11. Ini kelas 10 Kingdom Animalia. Nah, ini jadi di handout itu, ini handout cetak. Kalau handout PPT itu nanti malah lebih sama sih, sama bentuknya seperti handout cetak ini, cuma ditempatkannya di PowerPoint ya. Cuma dibuatnya itu di PowerPoint. Oke. Jadi harus ada ininya, ini judulnya, kemudian identitas sekolahnya, mata pelajaran, kelas semester, ini kelasnya kelas 10, materi pokoknya ini Kingdom Animalia, jumlah pertemuannya 6, alokasi waktunya kan kalau kelas 10 biologi itu 3 jam pembelajaran per minggunya. Tahun pelajaran ini misalnya tahun 2020-2021. Terus ini ada pendahuluannya terlebih dahulu, jadi menjelaskan seperti apa sih gambaran dari materi Kingdom Animalia. Ini dijelaskan, ini saya pakai bahasa Inggris soalnya dulu itu waktu PPL saya kebetulan ngajar di sekolah internasional, jadi ini handoutnya pakai bahasa Inggris. Terus ini instruction ini petunjuknya apa ketika siswa mendapatkan handout dari guru itu, petunjuknya apa ya. Ini ada petunjuknya. Kemudian nah ini core kompetensi, ini kompetensi inti, ini saya sesuaikan dengan K13 saat ini ya. Jadi sudah saya ubah, ini saya sesuaikan dengan K13 saat ini. Core kompetensi, ini kompetensi intinya apa. Jadi kita lihat, silahkan kalian memilih satu KD aja ya untuk dibuat handout dan LKS. Ini kalau saya milihnya KD-nya tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu KD
nih KD 3.9 mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Jadi KD-nya ini KD 3.9 untuk pengetahuannya, kemudian 4.9 untuk keterampilannya, kompetensi inti keterampilannya, menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan di berbagai ini. Oke, itu kompetensi intinya. Kompetensi intinya dari sini ya berarti ya, dari atas ini. Kompetensi inti dari kompetensi inti 3, kompetensi inti 4 keterampilan, terus ini tadi kompetensi dasar. Basic kompetensi dasar tadi 3.9 sama kompetensi 4.9. Kemudian indikator. Nah, indikator ini kalian harus bisa membuat sendiri. Indikatornya apa? Ini indikator saya, kebetulan kan materinya juga banyak, jadi indikatornya juga cukup banyak. Ini ada 30 sampai 41 indikatornya. Jadi tergantung materinya, kan indikator tergantung materinya, tergantung kompetensinya. Karena kan dari materi animalia juga kan mempelajari banyak sekali animalia, banyak sekali hewan-hewan yang ada di kingdom animalia ini ya. Jadi harus ada yang ketiga, ini indikator atau indikator pencapaian kompetensi ya, bahasa Indonesianya indikator pencapaian kompetensi. Kalian nanti pakai bahasa Indonesia lah ya, bukan bahasa Inggris. Indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang keempat berikutnya adalah learning objective. Itu tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu seperti apa? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sebenarnya ini tadi dari nomor 1 sampai 4 ini itu bisa dilihat dari silabus. Kan sebelum ini tadi, sebelum membuat handout kan kalian membuat silabus dan RPP. Nah, ini bisa diambil dari silabus dan RPP. KI, KD, indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran itu bisa diambil dari RPP atau dari silabus. Habis itu baru ke materinya. Nah, ini materi 1 KD ini banyak sekali karena kan memang KD-nya mempelajari materi yang cukup banyak. Nah, ini materi 1 KD. Nah, ini materinya nggak yang detail ini sebenarnya, cuma ringkas saja. Seperti tadi ringkas ini misalkan kayak ini dari berdasarkan simetri tubuhnya apa aja, juga ini simetri tubuh kayak gitu. Nggak ada penjelasan yang detail seperti misalkan di textbook. Jadi penjelasannya yang singkat aja. Misalkan kelas ini porifera ya. Misalkan kelas Demospongiae, ini cirinya apa sini, terus baru gambar, kan cukup singkat. Kelas Calcare, cirinya apa, gambarnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini hanya singkat saja, materinya singkat. Nanti silahkan kalian memilih 1 KD ya. Jadi ini materi 1 KD ya, bukan 1 semester atau bahkan bukan 1 tahun. Jadi hanya materi 1 KD. Nah, ini tadi handout, terus LKS nya seperti apa? Ini juga LKS saya dulu. Ini LKS-nya ini bahasa Inggrisnya kan student worksheet ya. Ini LKS tentang solentrata. Jadi materi tentang submaterinya solentrata. Ini ada LKS-nya. Jadi ini LKS ini semacam petunjuk pembelajaran. Ini petunjuk pembelajarannya ini. Jadi siswa ini berdiskusi melalui metode pembelajaran jigsaw. Nah ini jadi setiap siswa atau setiap kelompok, kan kalau jigsaw itu kan tiap kelompok dikasih yang namanya LKS. Nah, ini ditulis kelompoknya berapa, misalkan ini kelompok 2, nama kelompoknya siapa aja. Terus ini ditulis penjelasan dari tujuan pembelajarannya apa aja, prosedurnya apa aja yang harus dilakukan siswa itu apa. Jadi ini misalkan prosedurnya ini siswa membaca handout terlebih dahulu, terus siswa membuat pertanyaan di kelompok asal. Kan kalau di jigsaw kan ada kelompok asal sama kelompok kelompok asal sama kelompok ahli. Nah, ya kelompok asal sama kelompok ahli. Nah, ini siswa
menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini di kelompok asal, kemudian pindah ke kelompok ahli untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaannya ini, kemudian kembali ke kelompok asal untuk memberikan jawaban dari hasil diskusinya, kemudian mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Nah ini dari LKS-nya. Jadi LKS itu bisa digunakan untuk tiap kelompok atau masing-masing individu. Masing-masing siswa dikasih satu LKS. Nah, ini contoh LKS pada saat diskusi ya, pada saat diskusi saat pembelajaran. Ini contohnya pada saat diskusi menggunakan jigsaw. Terus kemudian ini LKS pada saat praktikum. Nah, ini ketika siswa praktikum tentang hewan vertebrata atau invertebrata di laboratorium. Ya, jadi hewannya vertebrata yang dibawa ini hewan termasuk hewan moluska dan arthropoda. Nih, jadi ini grupnya tetap ada nama anggota grupnya. Lalu tetap ada objektif tujuan pembelajaran. Objektif ini tujuan pembelajaran. Terus ada teori, dasar teorinya, ada penjelasan teori sedikit mengenai ini moluska dan arthropoda. Ada penjelasan teori sedikit. Kemudian ya ini alat dan bahannya apa? Alat dan bahan, prosedurnya apa? Kan mereka mengamati hewan-hewan ini kan. Prosedurnya ya apa? Melalui pengamatannya seperti apa? Kan kalian sudah sering melakukan kerja praktek di laboratorium kan. Nah, itu prosedurnya apa? Prosedurnya gimana? Terus hasil pengamatannya ditulis atau digambar di sini. Misalkan ini pengamatan moluska, ini misalkan snail bekicot ya. Snail bekicot atau ya siput. Bekicot atau siput. Ini gambarnya dan gambar morfologi dorsalnya seperti apa, gambar morfologi ventralnya seperti apa, organ-organ internalnya seperti apa, ini gambarnya seperti apa. Terus squid, ini squid cumi-cumi. Nih gambarnya gimana. Terus arthropoda, ini misalkan belalang, gambarnya gimana. Shrimp ini udang, gambarnya gimana. Kemudian centipede, keluing, kaki seribu, ini gambarnya seperti apa. Terus baru ada diskusinya. Jadi siswa nggak hanya menggambar aja, jadi siswa harus bisa menjelaskan juga bagaimana morfologi dari tubuh masing-masing hewan tadi. Ini diisi penjelasan dari tubuhnya kayak gimana. Ini penjelasan dari tubuhnya atau penjelasan dari fisiologinya seperti apa, seperti itu. Jadi tidak hanya menggambar saja. Itu jadi contohnya dari LKS dan handout. Oke, mungkin kalau ini nanti akan saya share, contohnya ini tadi akan saya share di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.